Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas IPS yang berjudul Pembangunan Masa Orde Baru, sebuah tindakan kritis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zaidan. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya Muhammad Yusuf. Rencana 5 tahun, kerangka pembangunan jangka panjang. Struktur dan tujuan berpelitan disusun sebagai rangkaian rencana 5 tahunan yang menekankan stabilitas ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur. Fokus infrastruktur. Prioritas pada jalan, irigasi, listrik, dan transmigrasi. Infrastruktur dipandang sebagai prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi dan integrasi wilayah dengan pembiayaan melalui BRU, pinjaman luar negeri, dan APBN terpusat. Pertanian dan modernisasi. Program intensifikasi pertanian Green Solution meningkatkan produksi pangan melalui bibit unggul, pupuk, dan irigasi, mengurangi kerawanan pangan jangka pendek, dan mendukung surplus beras di beberapa periode. Pilar-pilar pembangunan stabilitas pertumbuhan dan pengadaan. Stabilitas politik dan keamanan. Pemerintah menekankan stabilitas menarik investasi dan melaksanakan program skala besar. Kontrol politik kuat memungkinkan implementasi cepat, tetapi juga menekan kebebasan sipil dan oposisi. Pertumbuhan ekonomi, pendidikan proyek investasi strategis dan pembangunan infrastruktur mendorong pertumbuhan tinggi pada beberapa dekade. Pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja dan pendapat nasional yang meningkat. Pemerasan pembangunan. Program transmigrasi dan pembangunan pedesaan bertujuan menyebarkan manfaat pembangunan. Namun efeknya beragam. Beberapa daerah tetap kurang mendapat akses, sementara muncul ketegangan sosial di lokasi transmigrasi. Keberhasilan dan tantangan sektor ekonomi dan sosial. Industri dan perdagangan. Industrialisasi berkembang dari basis yang rendah. Sektor manufaktur tumbuh, ekspor komoditas meningkat, namun ketergantungan pada sumber daya alam, investasi asing menciptakan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Pertanian. Intensifikasi meningkatkan produksi pangan, mengurangi impor beras di beberapa dekade. Tantangan akses permodalan petani kecil, distribusi input, dan degradasi lingkungan jangka panjang. Sosial dan kesejahteraan. Perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan di pusat. Namun kualitas dan akses di daerah terpencil masih terbatas. Program kesejahteraan sering bersifat top-down dan tidak selalu berkelanjutan. Tata kelola dan korupsi. Sentralisasi kekuasaan dan kelemahan pengawasan membuka peluang korupsi dan nepotisme yang meliputi proyek infrastruktur dan kontra negara, mengurangi efisiensi alokasi sumber daya. Dampak sosial dan politik. Urbanisasi dan perubahan sosial. Pembangunan mempercepat urbanisasi, migrasi, dan desa ke kota mengubah struktur keluarga, pekerjaan, dan budaya. Pertumbuhan kota menghadirkan peluang kerja, namun juga tekanan pada layanan dasar dan perumahan. Peningkatan pendidikan. Investasi pendidikan memperluas dasar dan peningkatan literasi. Namun kualitas dan relevansi pendidikan untuk pasar kerja modern bervariasi, menciptakan kebutuhan reformasi kurikulum dan pelatihan vokasi. Politik. Kontrol politik membatasi kebahasaan politik dan pluralitas suara. Seiring waktu ketegangan sosial dan tuntutan reformasi muncul, yang akhirnya memuncak pada pergolakan politik akhir 1990-an. Warisan Orde Baru bersifat kompleks, menciptakan fondasi infrastruktur dan pertumbuhan, sekaligus meningkatkan persoalan ketimpangan, kelemahan tata kelola, dan tuntutan demokratisasi yang membentuk perjalanan bangsa. Rekomendasi pelajaran model pembangunan yang
mewujudkan pertumbuhan inklusif, transparansi dan keberlanjutan sosial lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.